Assalamualaikum teman-teman. Sebelum video ini dimulai, aku ingin menginformasikan ke kalian semua kalau pihak GMM TV mengeluarkan episode The Gifted Graduation satu episode per minggu di setiap hari Minggu. Jadi mungkin Mimin akan upload di hari Senin. Jadi jika kalian masih bertanya-tanya, Bang kapan upload? Ya tunggu pihak GMM TV ngeluarin episodenya dahulu lah di hari Minggu. Dan di hari Seninnya mungkin Mimin bakalan upload. Jadi sampai di sini semoga kalian mengerti dan paham. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ulu Review. Di episode 11 ini, kita diperlihatkan Grace yang tiba-tiba masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ia dipanggil oleh seseorang. Saat sedang mencari, ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu mengatakan, "Akhirnya kita bertemu." Dan seketika, Grace langsung tersadar. Ekspresi wajahnya juga berubah. Terlihat ia seperti tersenyum sendiri. Setelah itu, ia langsung menyadarkan Time dan Ted. Namun anehnya, ingatan Grace tidak hilang setelah Pak Pom menghilangkan ingatannya. Ia pun menceritakan kalau Pak Pom telah mencuri virus NYX88 dari mereka dan menghapus ingatan mereka semua. Grace mengatakan Trade dan Time harus mencari seorang wanita yang bernama Kanokpan Ratanadecha. Ia pun menegaskan sekali lagi kalau mereka harus mengingat nama itu. Setelah itu, dengan tergesa-gesa ia menaiki mobil milik Canon dan seketika langsung pergi. Lalu Ted merasa heran dengan Grace yang tiba-tiba bisa mengendarai mobil manual yang ayahnya sendiri pun belum tentu bisa mengendarai mobil itu. Di saat itu, Peng telah terpojok oleh kejaran para petugas yang hendak menangkapnya. Di bawah, Grace menelponnya dan menyuruhnya untuk melompat dari atas gedung. Tentu saja, Peng merasa terkejut atas perintah dari Grace. Namun Peng mau tidak mau harus terjun dari sana karena posisinya sudah terdesak. Ia pun memejamkan matanya dan memberanikan diri untuk terjun dari sana. Ternyata Grace telah menyiapkan banyak kardus untuk menahannya di bawah. Di sini lagi-lagi sikap Grace seperti bukan dirinya yang sebelumnya. Ia lalu mengatakan kalau kita belum kalah. Setelah itu ia langsung pergi. Di lain sisi, semua anak-anak berbakat telah berkumpul. Di sini Kon telah sembuh dari lukanya dan telah bergabung lagi bersama mereka. Lalu Pak Supot mengatakan kalau Peng adalah musuh terbesar kementerian dan Peng saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Pak Supot menyuruh mereka untuk membuka kotak di depan mereka yang isinya ternyata virus NYX88. Ia meminta mereka untuk menyimpan virus itu masing-masing satu orang. Lalu perintah Pak Supot adalah siapapun yang menemukan atau mengetahui keberadaan Peng tapi mereka tidak mau memberitahukan ke dirinya, Pak Supot tak segan-segan akan menyuruh mereka untuk meminum virus itu sebagai konsekuensinya dan harus meminum virus itu sebagai hukuman mereka sendiri. Saat di perpustakaan, Time dan Ted sedang mencari informasi tentang wanita yang bernama Kanokpan. Yang sebelumnya, Grace sempat meminta mereka untuk mencari wanita itu. Namun anehnya, Grace seakan-akan lupa dan ia tak pernah merasa mengatakan ataupun menyuruh mereka untuk mencari informasi wanita itu. Ted meyakinkannya kalau Grace sebelumnya sempat mengatakan hal itu. Bahkan Grace membawa mobil milik Canon untuk pergi. Namun Grace seperti lupa akan semua yang sudah ia lakukan ataupun ia katakan. Ia juga mengaku kalau dirinya tak bisa mengemudikan mobil. Lalu tiba-tiba Tai mengatakan bahwa Kanokpan adalah seorang dokter di rumah sakit. Ia pun mendapatkan informasi itu. Ia dengan cepat mengambil peta satu wilayah Thailand dan mencoba mencari informasi keberadaan wanita itu. Singkat cerita, mereka telah tiba di sebuah sekolah. Namun tetap saja Grace masih kelihatan linglung sama apa yang sedang dilakukan Time dan Ted. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan wanita yang mereka cari dan Time mencocokkan foto tersebut ke wanita itu. Tanpa basa-basi, Ted langsung menanyakan kenapa Kanokpan berhenti menjadi dokter dan memilih mengajar sebagai seorang guru.
Namun Kanokpan mengatakan ia bosan menjadi dokter dan menyukai profesi sebagai guru sekolah. Ted tanpa ragu langsung menggunakan kekuatannya ke wanita itu. Ia melihat kebenaran dari masa lalu dari dalam kepala wanita itu. Dan ternyata nama aslinya bukanlah Kanokpan, melainkan namanya adalah Ned. Malamnya mereka menemui wanita itu lagi. Singkatnya, wanita itu mengaku nama aslinya adalah Ned. Namun namanya diubah menjadi Kanokpan atas perintah Pak Supot. Pak Supot juga menyembunyikan identitas aslinya supaya kementerian menganggap dirinya telah meninggal, padahal yang sebenarnya ia masih hidup. Ia sembuh dari virus NYX88 berkat obat yang telah ditemukan oleh Pak Supot. Mereka bertiga pun meminta Ned untuk menyembuhkan mereka dari virus itu. Namun Ned menolak karena ia tak ingin berurusan lagi dengan Pak Supot. Apabila Pak Supot sampai tahu, ia juga akan dalam bahaya. Namun mereka terus memohon dan meminta pertolongan kepada wanita itu. Akhirnya, Ned mau membantu mereka, namun ia tidak janji apakah akan berhasil. Karena ia sudah lama tidak melakukan prosedur itu lagi. Karena sudah tengah malam, mereka bertiga pun menginap di rumah Ned. Singkat cerita, lagi-lagi Grace berubah seperti orang yang berbeda. Ia lalu membangunkan teman-temannya yang sedang tidur. Dengan tegas, ia mengatakan dan menyuruh mereka semua untuk mengemasi barang-barangnya sekarang. Karena sebentar lagi Pak Supot akan datang ke sana. Dan benar saja, apa yang ia katakan benar-benar terjadi. Di luar, tiba-tiba ada mobil yang datang, yang tak lain itu adalah Pak Supot. Lalu di saat di dalam gudang, Grace mengambil suatu dokumen di dalam laci. Namun Ted tanpa sengaja menyenggol kaleng di gudang itu. Pak Supot yang berada di rumah itu langsung pergi mengecek ke gudang. Saat di dalam, Ned lalu membohonginya dan mengatakan kucing memang sering berkeliaran di rumahnya. Mungkin saja itu ulah kucing. Pak Supot pun percaya lalu pergi dari sana. Saat pergi ke kamar, Pak Supot terkejut melihat Grace, Ted, dan Time sudah menghilang. Soalnya, sebelumnya Ned mengatakan kalau mereka bertiga sedang berada di kamar. Ternyata mereka telah berhasil kabur dari rumah itu. Ned sengaja membiarkan mereka lari karena ia muak dengan Pak Supot. Ia masih menyimpan dendam kepadanya, karena Pak Supotlah yang telah membunuh pacarnya dulu. Pak Supot sengaja melakukan semua ini supaya Ned aman dari kementerian. Sebuah fakta terungkap. Ternyata Pak Supot selama ini menyukai Ned sejak dulu. Dengan ekspresi menyeramkan dari wajah Pak Supot, ia langsung memeluk Ned dan mengatakan seharusnya kau tak boleh membiarkan mereka pergi. Ned terlihat ketakutan karena Pak Supot seperti mau menggunakan kekuatannya. Di lain sisi, Ted terus menanyakan kenapa Grace bisa tahu kalau Pak Supot mau datang ke sana. Namun Grace tidak memperdulikan omongan Ted. Ia menyuruh Time untuk memberikan dokumen itu ke Pun. Setelah itu, Grace langsung pergi. Mereka berdua pun merasa heran dengan sikap Grace akhir-akhir ini. Scene berpindah yang dimana Wave menemui Peng di suatu gedung kosong dan memberikannya sebuah makanan. Ia pun menceritakan tentang siapa saja yang menemukan Peng tetapi tidak memberitahukan ke Pak Supot. Mereka harus menyuntikkan virus NYX88 ke diri mereka. Peng yang mendengarkan hal tersebut menjadi marah kepada Wave karena ia tak mau kalau Wave sampai menyuntikkan virus itu ke dirinya hanya demi bertemu dengannya. Di sini Wave sangat setia kawan. Ia rela menyuntikkan virus itu ke dirinya hanya demi menemui Peng dan meminta Peng untuk tidak tinggal di gedung itu. Cekcok pun terjadi di antara mereka. Namun tiba-tiba Wave merasa kesakitan di kepalanya karena efek virus itu. Saat di sekolah, Grace menemui Om. Om terkejut karena tiba-tiba Grace sudah berada di sana dengan wajah yang datar. Grace lalu memberikannya selembar kertas, yang dimana kertas itu ada sebuah kode yang harus dipecahkan. Karena di situ terdapat informasi rahasia. Setelah itu, Grace menyemangati Om untuk tetap bertarung dan harus menang. Om yang masih kebingungan mencoba bertanya kepada Grace, namun Grace tiba-tiba tertidur. Tak lama kemudian ia tersadar kembali dan seperti biasa ia tidak mengingat apa-apa
dan ia sendiri juga tidak sadar kenapa ia tiba-tiba sudah berada di sana. Di lain sisi, Time dan Third menemui Pun dan memberikan dokumen itu kepadanya. Pun mengatakan itu tidak mudah dan ia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Third lalu memohon kepadanya karena Punlah harapan satu-satunya. Mungkin kalian masih bingung dokumen apa itu. Tonton saja sampai habis karena di akhir video kita bakal mengetahuinya. Singkat cerita, Peng dan Wave ke sekolah dan mencari obat untuk virus yang berada di tubuh Wave. Lalu tiba-tiba Pak Supot datang. Pak Supot mengatakan kalau Peng mau temannya itu sembuh, Peng harus jadi pengikutnya dan menuruti semua perintahnya. Wave tentu saja tidak setuju dengan hal itu. Namun di sini Peng telah pasrah dan menyerah. Ia akhirnya akan melakukan apapun perintah Pak Supot, asalkan Wave dirawat dan disembuhkan. Di lain sisi, Om sedang video call dengan Namtan. Ayo, siapa di sini yang kangen sama Namtan? Sama, Mimin juga. Oke, lanjut. Namtan lalu membantu Om untuk memecahkan kode di kertas itu. Sebuah fakta terungkap kalau isi kertas itu mengatakan bahwa setelah ujian penempatan, Pak Supot berencana akan mengontrol siswa berbakat dengan virus NYX88. Singkatnya, siapa saja yang bergabung dengan program berbakat, mereka akan terkena virus, yang nantinya siswa berbakat akan di bawah kendali Pak Supot. Sontak hal itu membuat Om menjadi terkejut. Sedangkan Pak Supot mengatakan semuanya kepada mereka kalau ia akan menyebarkan virus itu ke semua siswa berbakat dan akan mengendalikan siswa berbakat di bawah kekuasaannya. Barang siapapun siswa yang mencoba melawannya, mereka akan menderita atas virus itu dan Pak Supot tak akan memberikan obat pereda sakit ke mereka. Ia sengaja melakukan semua itu supaya ia bisa memiliki pengikut yang memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan negara ini. Dan ia meminta Peng untuk membantu mewujudkan mimpinya itu. Peng lalu menerima tawaran Pak Supot dan ia akan membantunya asalkan Wave dan teman-temannya tidak terkena virus itu dan ia mau teman-temannya selamat. Di sini ia rela berkorban demi teman-temannya. Lalu Om yang mengetahui niat busuk Pak Supot tidak akan membiarkan semuanya ini terjadi. Lalu terlihat Namtan tersenyum setelah mendengarkan perkataan Om. Singkat cerita, Om melihat ruangan markas mereka telah dibersihkan oleh petugas-petugas sekolah. Lalu Om menceritakan semuanya kepada teman-temannya dan meminta mereka untuk membantunya menghentikan kejahatan Pak Supot. Lalu tiba-tiba Peng dan Wave datang. Pun mengetahui dari ayahnya kalau Peng sekarang telah bekerja sama dengan Pak Supot. Tentu saja Om yang mendengarkan hal itu dibuat bertanya, kenapa Peng mau melakukan hal itu? Wave mengatakan kalau dirinya dan Peng telah terkena virus NYX88. Mereka berdua sekarang ketergantungan dengan obat dari Pak Supot. Peng mengatakan Pak Supot akan menginfeksikan virus itu kepada siswa baru ataupun siswa lama di program berbakat. Namun akan ada satu kelompok yang aman dari virus itu, yaitu mereka semua. Maka dari itu ia terkena virus itu karena telah membuat kesepakatan dengan Pak Supot dan meminta teman-temannya selamat dari virus itu. Sebagai gantinya, ia yang terkena virus dan akan mengikuti semua perintah dari Pak Supot. Ia meminta maaf karena telah gagal dan kalah dalam peperangan ini. Ia pun meminta mereka semua untuk kembali ke kehidupan normal layaknya siswa biasa dan memikirkan masa depan mereka masing-masing. Sebelum pergi, ia meminta mereka untuk mengembalikan salinan rekaman suara gelombang ultrasonik ke Pak Supot. Karena apabila rekaman itu tidak dibalikkan, kesepakatan ia dengan Pak Supot akan dibatalkan. Lalu terlihat sekelompok siswa baru yang mau masuk ke dalam program berbakat dipinta oleh Pak Supot untuk meminum air yang sudah dicampurkan dengan cairan merah di sana, yang seperti kita tahu cairan itu adalah virus NYX88. Tanpa ragu mereka semua langsung meminum air tersebut. Peng yang di sana hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa.
Di sini pun telah memiliki rencana untuk melawan Pak Supot. Lalu ia membawa Om ke ruangannya. Di sana terlihat kertas-kertas yang berasal dari dokumen yang diberikan Time dan Trade tempo hari. Ternyata kertas-kertas itu merupakan langkah-langkah atau cara membuat suatu mesin. Apabila mesin itu berhasil dibuat, mereka akan dapat menyembuhkan siswa yang terkena virus NYX88. Sekarang mereka tidak akan melawan Pak Supot secara terang-terangan lagi, melainkan sekarang mereka akan melawan secara diam-diam. Apabila mesin itu berhasil dibangun, mereka semua akan menang. Dan film pun selesai. Ada beberapa adegan yang aneh di episode ini. Yang pertama, Grace. Tingkahnya kadang-kadang berubah dan ia juga kadang-kadang lupa tentang apa yang udah ia lakukan. Kesimpulannya di sini, Grace kekuatannya adalah bisa melihat masa depan dan dirinya di masa depan bisa kembali lagi ke masa sekarang. Salah satu contohnya, ia bisa tahu kalau Peng tidak akan mati apabila loncat dari atas gedung itu. Sama satu lagi, ia juga tahu kalau Pak Supot akan segera datang. Yang kedua, di sini tiba-tiba ada Kon, dan Kon berada di sisi mereka, seakan-akan tidak ada sesuatu hal yang terjadi kepada mereka. Ya, anteng-anteng aja gitu. Yang ketiga, kertas-kertas itu merupakan langkah-langkah atau cara membuat suatu mesin. Kalau kalian masih ingat mesin yang pernah diciptakan oleh Pak Supot dan temannya dulu, mungkin bisa jadi mesin itulah yang akan Pun buat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.